Amanda Playley adalah seorang ibu dari 3 anak perempuan yang berasal dari Inggris. Dia telah mengenal suaminya yang bernama Paul sejak keduanya masih berusia 6 tahun. Seakan sudah ditakdirkan, keduanya kemudian menjalin hubungan ketika berusia 16 tahun dan berakhir dengan pernikahan yang sudah berjalan selama 17 tahun. Suaminya adalah tipe suami yang menginginkan istrinya di rumah untuk mengurus anak-anak. Amanda tentu saja mengikuti keinginan suaminya dan fokus membesarkan ketiga putri mereka. Sampai pada tahun 2013, usaha suaminya dinyatakan bangkrut. Mereka terpaksa harus pindah dari London Selatan ke Sussex Timur, di mana Amanda tidak mengenal siapapun di sana. Tapi, Amanda memilih untuk selalu mendukung suaminya, walaupun pada saat itu dia merasa tidak bahagia dengan kondisi pernikahannya. Setelah tinggal di sana, Amanda memutuskan untuk mulai bekerja demi membantu perekonomian keluarga mereka. Apalagi, putri bungsunya sudah berusia 8 tahun dan putri sulungnya sudah menginjak 15 tahun. Amanda merasa sudah saatnya dia mencoba untuk memulai kehidupan baru di luar rumah. Amanda pun mendapatkan pekerjaan di sekolah putrinya, dan ternyata hal itu sangat membahagiakan. Dia dapat memiliki teman baru, wawasan baru, dan yang paling utama adalah dia baru pernah merasakan dapat mandiri dalam hal keuangan. Tapi, Paul tidak suka dengan Amanda yang semakin mandiri. Suaminya berkata kepadanya, kalau seorang ibu seharusnya hanya diam di rumah untuk mengurus anak. Ketika Amanda baru saja merasakan bahagia dalam hidupnya, dia mendapatkan sebuah pesan dari mantan kekasihnya semasa sekolah yang bernama Anthony Reynolds. Awalnya isi pesannya terasa normal, menanyakan kabar masing-masing dan keluarga. Lalu Anthony menanyakan kepada Amanda apakah dia merasa bahagia dengan pernikahannya. Amanda sempat ragu, tapi kemudian dia menjawab tidak, walaupun dalam hatinya dia sadar itu salah. Sejak saat itu, Anthony mulai mengejeknya dengan menyebut Amanda sebagai wanita tidak setia, karena selalu berkirim pesan dengan pria lain di belakang suaminya. Dan Anthony memuji Paul dengan mengatakan suami pekerja keras. Awalnya Amanda tidak terlalu memikirkannya. Lama-kelamaan, Anthony menjadi semakin tahu tentang kegiatan Amanda dan menghinanya dengan sebutan kasar, bahkan sampai menghina fisiknya. Amanda menceritakan semuanya pada suaminya sambil menangis. Paul berusaha menenangkan Amanda dan berkata untuk tidak membalas pesan dari Anthony lagi. Di luar dugaan, Anthony rupanya mengirim pesan juga kepada Paul. Tapi Paul berkata kepada Amanda kalau dia baik-baik saja dan tidak meladeni Anthony. Hari demi hari, Amanda selalu mendapatkan pesan ejekan dan hinaan dari Anthony. Bahkan, pesan-pesannya mulai terasa mengancam. Anthony sempat mengatakan kalau Paul harus berhati-hati jika pergi bekerja. Seakan Anthony akan mencelakainya. Amanda sampai ketakutan dan menangis memikirkan suaminya. Tapi Paul selalu menenangkannya. Suatu hari, keluarga dan teman-teman Amanda mendapatkan pesan dari Facebook Amanda yang mengatakan kalau dia berencana meninggalkan Paul. Padahal Amanda tidak mengirimkan pesan-pesan itu. Dia kemudian menonaktifkan akun Facebooknya. Anehnya, akun Facebooknya tiba-tiba dapat aktif kembali. Sampai akhirnya Amanda mengajukan penghapusan akun secara permanen ke pihak Facebook. Amanda juga mengganti alamat emailnya dan nomor teleponnya. Tapi anehnya, Anthony selalu dapat menghubunginya. Anthony juga dapat tahu mood Amanda setiap harinya. Bahkan, Anthony dapat mengetahui kalau Amanda habis menangis karena rasa stres dan takut. Pada satu titik, Anthony mulai mengancam akan memperkosa dirinya jika dia berani untuk pergi jogging sekali lagi. Anthony juga mulai membawa-bawa putri sulung Amanda yang sudah remaja, sampai menyebut putrinya sebagai pelacur. Saking stresnya, Amanda sampai mulai melukai diri sendiri dan tidak berani keluar rumah. Dia sudah sangat dekat dengan keinginan untuk bunuh diri. Puncaknya adalah ketika mobilnya dalam kondisi terbuka dan ada tumpukan CD orang asing yang diatur di kursi penumpang. Amanda yang sudah sangat takut, akhirnya menghubungi polisi untuk melakukan penyelidikan. Disinilah segalanya mulai terkuak. Detektif yang menangani kasus Amanda tiba-tiba memintanya untuk datang ke kantor polisi. Amanda yang bingung hanya menuruti permintaan si detektif. Rupanya detektif itu memberitahu Amanda kalau suaminya merupakan pelaku yang selama ini menghantui dirinya.
Tentu saja Amanda tidak percaya hal itu. Tapi, Paul tetap ditangkap oleh polisi karena bukti-bukti mengarah padanya. Paul beralasan kalau dia telah dijebak oleh Anthony. Amanda yang masih yakin dengan suaminya, akhirnya membayar uang jaminan agar Paul dapat dibebaskan. Sayangnya setelah kejadian itu, pesan yang Amanda dapatkan malah semakin menjadi. Dalam sehari, Amanda dapat menerima pesan ancaman sampai 300 pesan. Semua pesan-pesan itu dia kirim ke detektif yang menangani kasusnya, seperti yang telah diperintahkan padanya. Hingga suatu hari, Amanda mendapatkan pesan dari Anthony yang mengirim foto pintu bandara Gatwick dan mengatakan kalau dia akan pergi dari Inggris. Detektif yang sudah mencurigai suaminya segera melacak plat nomor Paul yang ternyata terdaftar di parkiran bandara pada hari itu. Dan dari rekaman CCTV terlihat suaminya sedang memfoto pintu bandara. Bukti yang sangat kuat itu sudah tidak dapat dibantah oleh Paul. Karena memang dialah pelaku yang sudah meneror istrinya sendiri selama 2 tahun terakhir. Walaupun Paul tetap menyangkal semua itu, hakim menjatuhi hukuman penjara selama 3,5 tahun terhadap Paul. Amanda bahkan sudah mati rasa atas kenyataan yang dia terima. Dia tidak habis pikir bagaimana suaminya yang selalu mendukung dan menenangkannya ternyata merupakan si pelaku yang selalu meneror dan mengancamnya setiap hari. Amanda hanya bisa membayangkan kalau suatu saat dia memiliki keberanian untuk menatap mata Paul dan menanyakan alasannya. Walaupun Amanda sepertinya tahu mengapa Paul sampai nekat menakutinya seperti itu. Karena Paul tidak menyukai Amanda yang dapat hidup mandiri. Sebab Paul adalah tipe suami alpha, yang suaminya inginkan hanyalah istri yang penurut dan hanya mengurus keluarga. Sejak saat itu, Amanda memiliki krisis kepercayaan terhadap orang lain. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.